Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Jangan lupa tulis kun fayakun agar semua hajat segera dikabulkan. Nurul, seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di pinggiran kota, mendadak menjadi miliarder setelah membeli sebuah vas tua di pasar loak. Vas tersebut ternyata menyimpan rahasia besar yang mengubah hidupnya dalam semalam. Cerita ini mengungkapkan perjalanan Nurul dari hidup penuh kesulitan menuju kesuksesan luar biasa, sembari menyoroti sisi emosional, konflik dengan lingkungan sekitar, dan cara ia menghadapi perubahan hidup yang drastis. Nurul, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, tinggal di rumah kecil yang sederhana di pinggiran kota. Rambutnya panjang dan diikat sederhana, dengan wajah lembut namun sedikit lelah karena beban hidup. Ia memakai baju daster bermotif bunga-bunga yang sudah agak pudar warnanya. Suaminya, Arman, bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan pas-pasan, sementara Nurul mengurus kedua anak mereka, Andi, 9 tahun, dan Siti, 6 tahun, yang selalu ceria meski hidup mereka penuh keterbatasan. Setiap pagi, Nurul bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan sederhana dari bahan seadanya. Kadang hanya nasi dengan tempe goreng dan sambal. Ia selalu mencoba menghemat pengeluaran dengan membeli barang-barang murah di pasar loak untuk kebutuhan rumah tangga. Meski hidup serba terbatas, Nurul tidak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan anak-anak adalah prioritas utama. Nurul sering duduk di depan rumah kecilnya sambil memandangi anak-anaknya bermain di halaman. Ia bermimpi memberikan pendidikan terbaik untuk mereka agar hidup mereka tidak sesulit dirinya. Ia selalu berkata kepada Arman bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Namun mimpi itu sering terasa jauh, mengingat penghasilan Arman yang tidak mencukupi untuk biaya sekolah yang lebih baik. Suatu hari, Nurul memutuskan pergi ke pasar loak yang ramai di dekat kampungnya. Ia membawa uang 50.000 yang disisihkan dari pengeluaran bulanan. Dengan wajah penuh harap, ia berjalan melewati deretan pedagang yang menjual barang-barang bekas. Nurul percaya bahwa di antara tumpukan barang yang terlihat tak berharga, ia bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk rumahnya. Saat melewati salah satu kios kecil, pandangan Nurul tertuju pada sebuah vas keramik tua yang warnanya sudah memudar. Vas itu memiliki ukiran bunga-bunga kecil di bagian permukaannya, terlihat kuno namun indah. Harganya hanya 25.000. Meski sempat ragu, Nurul merasa ada sesuatu yang istimewa dari vas itu. Dengan sedikit negosiasi, ia membeli vas tersebut dan membawanya pulang dengan hati senang. Setelah membawa pulang vas itu, Nurul langsung meletakkannya di meja ruang tamu. Malam harinya, saat kedua anaknya sudah tidur, ia membersihkan vas dengan kain basah. Tiba-tiba, ia merasa bagian bawah vas itu sedikit berbeda, seperti ada rongga. Nurul, dengan rasa ingin tahu yang besar, mencoba mengetuk-ngetuknya dan mendengar suara aneh yang memancing kecurigaannya. Nurul mencoba menggoyangkan vas itu dan mendengar sesuatu bergerak di dalamnya. Dengan hati-hati, ia memiringkan vas hingga sebuah celah kecil di bagian bawah terlihat. Menggunakan pisau kecil dari dapur, ia berhasil membuka penutup tersembunyi itu. Nurul terkejut ketika menemukan sebuah gulungan kertas tua yang dilapisi lilin dan beberapa koin emas kecil yang sangat berat. Nurul dengan hati-hati membuka gulungan kertas itu. Kertasnya sudah sangat tua, berwarna kecoklatan dengan tepi yang mulai rapuh. Di atasnya, terdapat peta kasar yang digambar dengan tinta hitam, lengkap dengan simbol-simbol aneh, dan beberapa tulisan yang sulit dibaca. Nurul tidak mengerti arti peta itu, tetapi ia merasa peta tersebut sangat penting. Ketika suaminya, Arman, pulang dari kerja malam itu, Nurul langsung menunjukkan temuannya. Arman, seorang pria berusia 38 tahun, dengan tubuh yang tampak lelah setelah bekerja, awalnya menganggap itu hanya mainan kuno yang tidak berharga. Namun, ketika ia melihat koin emas yang berat dan berkilauan, ia mulai berpikir ulang. Mereka berdua berdebat kecil. Arman ingin menjualnya segera, tetapi Nurul bersikeras mencari tahu asal-usulnya terlebih dahulu. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk membawa vas, kertas, dan koin emas itu ke seorang ahli sejarah di kota. Nurul merasa bahwa rahasia ini bisa jadi adalah keberuntungan yang mereka cari selama ini. Keesokan harinya,
Dengan semangat baru, Nurul mengemas barang-barang itu dengan hati-hati dan bersiap memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Nurul dan Arman tiba di sebuah gedung tua tempat seorang ahli sejarah terkenal bekerja. Ahli tersebut, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal dan sikap serius, tampak terkejut ketika Nurul menunjukkan koin emas dan peta kuno yang ditemukan. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, ia mengungkapkan bahwa koin emas tersebut berasal dari zaman kolonial Belanda. Sedangkan peta itu tampaknya menunjukkan lokasi sebuah harta karun yang belum pernah ditemukan. Sang ahli menjelaskan bahwa koin emas yang dibawa Nurul bisa bernilai puluhan juta rupiah per keping karena kelangkaannya. Namun, peta itu jauh lebih menarik. Ia percaya bahwa peta tersebut mungkin menuntun pada lokasi peninggalan harta karun besar yang hilang. Sang ahli menyarankan agar mereka menghubungi kolektor internasional yang mungkin tertarik membeli barang-barang tersebut dengan harga fantastis. Beberapa hari kemudian, Nurul dan Arman menghadiri pertemuan dengan seorang kolektor barang antik internasional di sebuah hotel mewah. Kolektor itu, seorang pria berkebangsaan asing dengan penampilan rapi dan penuh percaya diri, menawarkan 1 miliar untuk koin emas itu. Nurul dan Arman hampir tergoda untuk langsung menerimanya, tetapi mereka memutuskan untuk menahan diri karena ingin memastikan nilai sebenarnya dari seluruh temuan mereka. Nurul menyadari bahwa nilai temuan mereka bisa lebih besar jika dilelang. Dengan bantuan ahli sejarah, mereka menghubungi sebuah rumah lelang ternama di luar negeri. Proses pelelangan berlangsung penuh ketegangan, dengan banyak kolektor bersaing mendapatkan koin emas dan peta kuno tersebut. Akhirnya, total harga jual dari lelang mencapai 15 miliar, angka yang jauh melebihi ekspektasi Nurul dan Arman. Setelah lelang selesai, Nurul duduk di sebuah restoran kecil bersama Arman. Masih tidak percaya bahwa mereka kini menjadi miliarder. Ia menangis bahagia sambil menggenggam tangan suaminya, mengingat bagaimana hidup mereka berubah dalam sekejap. Mereka sepakat bahwa kekayaan ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk masa depan anak-anak mereka dan membantu orang lain di sekitar mereka. Setelah lelang selesai, berita tentang Nurul dan Arman yang menjadi miliarder menyebar dengan cepat di kampung mereka. Tetangga-tetangga mulai berdatangan ke rumah mereka, tidak hanya untuk memberi selamat, tetapi juga untuk meminta bantuan atau bahkan meminjam uang. Nurul merasa kewalahan menghadapi berbagai permintaan, terutama dari orang-orang yang dulu tidak dekat dengannya. Salah satu teman dekat Nurul, Sari, yang dulu sering berbagi cerita dengannya, tiba-tiba berubah sikap. Sari mulai menggosipkan bahwa kekayaan Nurul berasal dari hal-hal yang tidak baik. Nurul merasa sedih karena persahabatan mereka yang tulus berubah menjadi penuh kecurigaan. Arman mencoba menenangkan Nurul, tetapi ia sendiri kesal karena orang-orang tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga sederhana yang dulu mereka kenal. Tidak hanya tetangga, keluarga besar mereka juga mulai memberikan tekanan. Ada yang meminta Nurul membiayai anak-anak mereka, sementara yang lain memaksa agar mereka diikut sertakan dalam bisnis yang akan Nurul bangun. Nurul mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, sementara Arman mulai sering berdebat dengan keluarganya karena mereka menganggapnya terlalu pelit. Nurul akhirnya memutuskan untuk menghadapi semua tekanan dengan kepala tegak. Ia mulai membatasi bantuan finansial kepada orang-orang hanya untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti biaya pendidikan atau pengobatan. Ia juga membentuk rencana untuk membuka usaha toko sembako yang melibatkan warga kampung agar mereka memiliki pekerjaan tetap. Meskipun banyak yang tidak puas, beberapa orang mulai menghormati keputusan tegasnya. Dengan usaha sembako yang mulai berjalan, Nurul melihat perubahan di lingkungannya. Orang-orang yang bekerja di tokonya mulai menghormati dan menghargai usahanya. Beberapa tetangga yang dulunya iri mulai mendukungnya, termasuk Sari yang akhirnya meminta maaf atas sikapnya. Nurul merasa lega karena ia berhasil mengubah konflik menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, meskipun jalan menuju harmoni tidaklah mudah. Beberapa bulan berlalu, toko sembako milik Nurul berkembang pesat. Ia tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka ruang kecil untuk ibu-ibu di kampung belajar keterampilan, seperti membuat kue dan kerajinan tangan. Nurul merasa usahanya menjadi lebih dari sekadar bisnis.
melainkan tempat berkumpul dan berbagi ilmu. Keberhasilan ini membuatnya semakin dihormati di kampungnya. Dengan kekayaan yang ia miliki, Nurul kini bisa memberikan pendidikan terbaik untuk kedua anaknya, Andi dan Siti. Andi masuk sekolah unggulan dengan fasilitas modern, sementara Siti bisa mengikuti kelas seni yang ia sukai. Meski hidup mereka berubah, Nurul tetap mengajarkan anak-anaknya untuk rendah hati dan menghargai apa yang mereka miliki. Tetangga-tetangga yang dulu iri kini melihat Nurul sebagai sosok yang menginspirasi. Bahkan Sari, teman dekatnya yang sempat menjauh, datang untuk meminta maaf. Nurul menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada, dan hubungan mereka kembali seperti semula. Ia mengundang Sari untuk bergabung dalam kelas keterampilan yang ia adakan di toko sembakonya. Nurul dan Arman memutuskan untuk menggunakan sebagian kekayaan mereka untuk membantu lebih banyak orang. Mereka membangun sebuah perpustakaan kecil di kampung yang bisa diakses gratis oleh semua orang. Anak-anak dan remaja mulai sering berkumpul di sana untuk belajar dan membaca buku. Hal ini membuat Nurul merasa bahwa kekayaan mereka benar-benar memberikan dampak positif bagi banyak orang. Suatu malam, saat duduk di depan rumah bersama Arman, Nurul merenung tentang bagaimana hidup mereka berubah begitu cepat. Ia menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya, tetapi bagaimana ia menggunakannya untuk membantu orang lain yang memberi makna pada hidup mereka. Dengan mata yang berbinar, Nurul berkata kepada Arman, "Kita tidak hanya menjadi kaya harta, tapi juga kaya hati."